Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh pemirsa yang menyaksikan Go One Channel pada kesempatan kali ini hari yang luar biasa karena untuk pertama kalinya kami akan bersiaran melalui kanal YouTube dan kami berharap bisa memberikan banyak manfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia, kemajuan tentu secara khusus teman-teman milenial yang mungkin menyaksikan acara ini. Dan hari ini tentu kita semua berada pada sebuah perjalanan sejarah politik. Akan ada kontestasi besar, bahkan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, dan lebih uniknya kita melangsungkan kontestasi ini di masa yang tidak mudah, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini, Go One Channel akan memberikan tayangan yang insya Allah bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Kami akan mencoba menghadirkan narasumber-narasumber keren dan hebat, dan pada hari ini kami akan hadirkan satu orang anak muda, ganteng, gagah, keren, dan berani masuk ke dunia politik, dunia yang penuh fitnah, dunia yang penuh dengan cerca, kadang-kadang gitu ya, walaupun mungkin layaknya keping mata uang, dia juga setara dengan penghormatan, penghargaan, dan seterusnya. Kita akan langsung menyapa pasangan nomor 4 ini kalau di Kota Makassar. Beliau jargonnya keren sebenarnya, Imun. Imun itu Irman Yasin Limpo dan Andi Zunun Armin NH. Langsung saya panggil Bang Andi atau Daeng Andi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Oke, Daeng Andi, kita ini bertiga. Ada abang kita, ada Daeng kita, ada Daeng Bur. Daeng Bur, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat-sehat Pak Imam, Pak Andi. Ya, alhamdulillah. Baik, wah senang sekali ya. Oke, pada hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada Daeng Andi sebenarnya untuk menceritakan kepada kita semua. Tentu kita sebagian mengenal Anda, tetapi sebagian yang lain mungkin harus mengenal lebih dalam. Karena kontestasi politik memberikan pilihan itu adalah pilihan yang rasional, bukan emosional. Kami berharap masyarakat di Makassar bisa memberikan pilihan yang rasional. Apa pilihan rasional? Yaitu pilihan berdasarkan fakta dan data. Karenanya kami ingin acara ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk Daeng Andi. Sekarang saya mau mulai. Saya akan persilakan saudara saya, abang saya, Daeng Bur, untuk langsung bertanya-tanya ke Daeng Andi. Silakan, Daeng. Terima kasih Pak Imam di Jakarta, Pak Andi. Iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum kita bincang-bincang tentang kiprah politiknya nanti, tapi tadi sudah disebutkan oleh Pak Imam di Jakarta, paling tidak konstituen atau masyarakat pendukung atau masyarakat pemilih Makassar itu, Pak Andi sudah dikenal, tetapi jauh ke belakang, kita dari Go One Channel ini bersama Pak Imam bukan ingin menggerus, tetapi ingin mencari tahu. Kita lebih jauh ingin tahu profilnya Pak Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi Go One Channel. Jadi nama saya mungkin tadi sudah disebutkan bahwa nama lengkap saya itu sebenarnya tadi kurang, Pak Imam. Oh iya. Jadi, nama saya itu sebenarnya sudah ada hajinya. Jadi Haji Andi Muhammad Zunun Armin Nurdin Halid. Gitu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Waktu itu pada saat SMP saya sudah menunaikan haji, walaupun orang bilang belum sah, tetapi yang namanya kita sudah berniat haji waktu itu ya mungkin alhamdulillah insya Allah sudah berhaji lah. Jadi saya kelahiran Ujung Pandang tahun 1985 bulan 10 tanggal 10 tanggal 9 tanggal 10 bulan September. Sorry agak-agak ini. Jadi kemarin beberapa minggu lalu saya bertambah umur jadi 35 tahun pada tahun ini, dan sekarang alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra-putri, 1 putra, 1 putri, alhamdulillah. Itu, Daeng Bur. Dan saya pun juga SD sempat di Makassar. Jadi memang asli Makassar, asli Ujung Pandang. Dulu kan kita taunya Makassar ini Ujung Pandang. Dan saya memang sempat SD Nusantara, itu tahun 97, 98. Habis itu
kebetulan Bapak saya, Pak Nurdin Halid, mengikuti konsentrasi DPR RI. Tahun tersebut, alhamdulillah beliau terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan akhirnya kami sekeluarga hijrah ke Jakarta pada tahun itu. Jakarta. Ya. Saya Itu, melanjutkan. Ya. Pak Andi, jauh di Bone sana berarti ya? Kakek-kakek dan nenek-nenek, keluarga besar. Kalau keluarga besar, alhamdulillah semua rata-rata sudah tinggal di Makassar semua. Termasuk saya punya om. Sisa satu tante saya yang memang masih tinggal di Kabupaten Bone karena beliau tahun kemarin baru diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Lembur. Ya, 25 tahun yang lalu kan belum ada berpikir cuma karena Bapak di politik. 25 tahun yang lalu kan belum ada terpikir. Belum kan? Belum. Itu saya masih tahun itu, Lembur. Saya tertarik tuh, masa kecil seorang anak politisi itu seperti apa? Bermainkah? Berorganisasikah? Atau seperti apa? Ya tentu namanya kita kilas balik flashback 25 tahun yang lalu seperti yang dikatakan oleh Pak Dengbur bahwa saya umur itu pada saat itu berarti tahun 95 ya saya masih umur 10 tahun dan kebanyakan pada umumnya umur anak 10 tahun itu pasti bermain yang masih merasakan permainan kampung. Ada di sini lokal permainan lokal itu Pak Imam disebutnya ada yang main bom, main gasing, segala macam, main kelereng pun juga saya sempat itu karena pada saat itu memang belum ada gadget dan teknologi juga belum terlalu seperti sekarang gitu. Kita masih bisa menikmati ya game-game yang permainan-permainan memang yang masih lokal dan memang masih kental sekali permainan waktu itu pada masa itu gitu. Waktu SMA dan SMP apa aktivitasnya, Daeng? Saya SMP belum terpikir untuk masuk di sebuah organisasi. Baru SMA saya mulai berani masuk di sebuah organisasi ya OSIS waktu itu ya kan. Itulah salah satu mungkin juga awal mula saya berorganisasi. Setelah SMA saya keluar ke Australia. Tahun 2004 saya ke Australia itu 2004 begitu saya lulus karena saya lulus SMA 28 Negeri Jakarta. Kalau Pak Imam mungkin tahu di mana itu SMA 28 Negeri Jakarta. Untuk. Saya 8 Pak itu Pak. Saya setelah lulus 2004 saya langsung bukan disuruh karena kebanyakan mungkin ada beberapa orang tua yang menyuruh anaknya udah kamu pergi ke luar negeri atau kemana untuk lanjut S1-mu atau apa. Saya sendiri yang mau bahwa Pak, Bu, izin saya kalau bisa disekolahkan di luar negeri gitu. Karena tentu kita tahu mungkin kita punya mutu pendidikan pun juga tidak kalah bagusnya, tetapi saya bisa lebih praktis English di negeri orang karena kita dipaksa untuk pasti berbahasa Inggris gitu. Di Indonesia pun banyak yang bimbel-bimbel bahasa Inggris, tetapi pada saat itu saya SMP, SMA, saya ikut bimbel bahasa Inggris, tapi tidak bisa dikeluarkan, susah dikeluarkan, karena sehari-hari pasti Indonesia lagi, ketemu teman Indonesia lagi. Jadi saya berpikir pada saat SMA, lulus SMA, saya harus gimana caranya saya bisa menguasai bahasa asing, setidaknya bahasa Inggris yang saya alhamdulillah fluent berbicara gitu. Kenapa memilih ke luar negeri? Sebagiannya sudah disampaikan, tapi sebagian yang lain, kadang-kadang kita lebih nyaman di zona aman kita. Bapak politisi, keadaan ekonominya baik, bahkan bisa dibilang sangat baik, kan bukan tidak mungkin kita memilih lebih nyaman di sekitar orang tua. Kenapa Anda lebih memilih ke luar negeri yang bisa jadi sebenarnya kehidupannya tidak terlalu mudah? Betul. Seperti kebanyakan pada umumnya mungkin ada yang bilang anak pejabat udah enak-enak aja, nikmati aja. Happy, fun aja gitu. Nggak perlu hidup susah. Saya memang dari keluarga, saya punya bapak sendiri pun sudah mengajarkan bahwa kita itu harus hidup sederhana, dan beliau pun memang dari keluarga sangat sederhana, mungkin dibilang waktu itu ya masih ya di bawah garis kemiskinan lah, karena waktu itu saya sempat diceritakan bahwa kakek saya almarhum itu seorang kepala sekolah dan ibu saya nenek saya ibu rumah tangga gitu. Jadi bapak itu bersaudara bersepuluh dalam satu rumah, dan
harus susah payah untuk cuma sekedar mengangkat air dari sungai ke rumahnya saya punya bapak. Jadi di situ pun bapak juga mengajarkan bahwa kamu cukup nggak usah terlalu lihat ke atas, coba lihat ke bawah gitu. Jadi saya pun juga berpikiran ke Australia itu juga harus hidup mandiri Pak gitu. Jadi Pak Imam. Jadi memang saya tidak dibiasakan untuk hidup yang seperti orang lain lah gitu, seperti anak-anak pejabat yang konotasinya yang memang hidup mewah, hidup enak, hidup selalu zona nyaman gitu. Saya salah satu juga langkah saya harus keluar dari zona nyaman, yaitu salah satunya adalah saya berpikiran bahwa saya harus keluar untuk mandiri gitu. Jangan sampai nama saya itu, nama belakang saya itu bukan suatu kebanggaan juga gitu. Di sisi lain, ada sisi lain yang satu lagi itu menjadi beban buat saya gitu. Karena tentu yang nama belakang itu buat seseorang yang mungkin sudah tingkat nasional dan saya sini belum ada apa-apanya gitu. Jadi untuk menanggung nama belakang saya itu ya saya harus bagaimana caranya saya harus membuktikan diri bahwa saya pun juga bisa berintegrasi sendiri, punya integritas sendiri dan saya harus tunjukkan saya juga bisa. Saya punya capable untuk setidaknya at least bisa ya syukur-syukur dikit lah setara dengan bapak saya, lebih-lebihnya lagi insya Allah ya mungkin di atasnya beliau gitu. Jadi saya ingin berpikiran, orang-orang berpikiran bahwa oh memang ini Pak Zunan ini bukan karena cuma sekedar nama belakangnya Nurdin Halid, dia bisa begini, dia bisa begini. Saya ingin tunjukkan bahwa saya memang bisa sendiri gitu. Tanpa nama belakang pun juga insya Allah bisa sendiri, karena memang sendirinya saya ini yang saya pengen tunjukkan, usaha sendiri pun juga gitu Pak Imam. Waktu di SMA itu, waktu ke luar negeri ke Australia, Bapak kan di politik, sudah di politik. Yeah. Apakah dari SMA itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu? Kan Bapak di politik dan punya nama besar, dan Pak Andi punya hasrat untuk seolah bukan mengimbangi Bapak, tetapi menunjukkan saya juga bisa mandiri. Tanpa insya Allah bukan sombong, bukan juga durhaka gitu. Ya. Saya pun juga dianggap bukan karena cuma hanya mempunyai nama belakang Nurdin Halid, bukan. Saya pun juga ingin tampil bahwa saya bisa sendiri dengan namanya Zunun gitu, bukan namanya anaknya Nurdin Halid, bukan. Jadi saat SMA itu tahun 2004 kebetulan mungkin Dembur atau Pak Imam juga mengetahui bahwa Pak Nurdin Halid itu pernah kena kasus tahun itu. Itulah tahun pun dimanapun juga saya harus betul-betul harus bisa mandiri di negeri, apalagi di negeri orang. Saya 2004 sampai 2006 saya mengetahui bahwa saya punya bapak lagi berkasus dan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi mau tidak mau saya benar-benar harus bisa mandiri nih. Saya tidak bisa, apalagi dengan adanya kasus tersebut menambah istilahnya energi saya untuk saya harus bisa mandiri gitu. Nah mungkin saya bisa bergantung terus yang namanya orang tua mungkin gitu Pak. Ya. Jadi salah satu hikmah di balik ada kasusnya bapak itu membuat akhirnya menempa saya menjadi sekarang gitu Pak. Nah sekarang perjalanan ini yang materi yang kedua mungkin. Ya. Perjalanan setelah itu sudah banyak makan garam mulai dari SD, SMP, ya, bahkan ke Australia dengan mempertimbangkan mentalitas sebagai seorang anak politisi. Kira-kira sudah mulai muncul di situ masuk ke berkiprah di politik Pak Andi? Ya betul. Jadi kapan munculnya itu kiprah politiknya itu? Sebenarnya yang namanya bapak itu, saya punya bapak tidak pernah selalu menekan anaknya untuk harus menjadi apa. Bilang kamu Sunun harus menjadi politik ya. Kamu Haldin, kebetulan adik saya namanya Nur Haldin dan kebetulan sekarang adik saya itu menjadi wakil ketua DPRD Kota Makassar. Itu tidak pernah ada kata sendiri dari mulut beliau selama 35 tahun saya hidup. Mereka tidak ada Pak NH itu tidak pernah ada kata menyuruh kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi ini ya. Tidak ada. Akan menjalani hidup kamu sendiri katanya, kata beliau, yang menjalani hidup kamu sendiri itu adalah kamu sendiri. Kamu mau jadi pengusaha, silakan. Waktu Dayang Andi di Australia, saya ingin tahu jurusannya apa, berapa lama di sana? Saya waktu itu kebetulan ambil jurusan International Business di Holmes Institute Melbourne. Karena waktu itu yang penting saya harus bagaimana caranya biar cepat lulus juga gitu kan. Karena di samping juga waktu itu juga saya punya bapak PNH tersandung kasus, sehingga akhirnya hampir mungkin kurang lebih 2 tahun bapak di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi itu bukan menjadi hambatan buat kami dan itu tidak pernah sedikit pun kami merasa kecil atau merasa mental kami down, enggak.
Yang ada malah kami harus menguatkan ibu kami gitu. Waktu itu ibu kami memang harus kami kuatkan, karena kalau kami juga ikut-ikutan mentalnya down, pasti otomatis ibu saya pasti lebih down lagi gitu. Jadi kami berusaha 7 orang anaknya, 7 orang Pak NH ini, 7 orang dari anak Pak NH ini berusaha bagaimana, walaupun saya tahu saya punya adik itu kadang-kadang merasa sangat sedih sekali, kadang-kadang merasa masih dibully sampai di sekolah pun juga dibilangnya anak koruptor lah, anak apa. Jadi sekarang itu masalah itu insya Allah kedepannya tidak akan kami mengalami yang namanya mental down atau apa. Dan kami memang biasa di politik itu kami sudah tahu konsekuensinya apa kalau kita seandainya bagaimana gitu. Kayak contoh kemarin saya maju lagi caleg 2019, Pak Imam. Ya. Suara saya naik 100% dari periode sebelumnya, 2014. Jadi banyak bilang, Bapak Anda ini tidak merasa bagaimana? Oh, enggak, saya dan keluarga kami itu biasa, itu hal-hal biasa, itu malah menguatkan kami gitu. Itu tempaan-tempaan besi semakin ditempa itu semakin kuat itu besi itu. Jadi saya menganggap diri saya ini besi, selalu ditempa akan. Insya Allah tahun ini tempaan tersebut menjadi tajam dan bisa memimpin kota Makassar, Pak Imam. Secara terus terang, kiprahnya di politik, bahkan sudah sampai ikut caleg itu. Kemana arah politik pertama, Pak Andi? Saya betul-betul ikut partai itu adalah Partai Golkar, di mana tentu Pak NH memang besar di Partai Golkar. Dan saya waktu itu masuk di unsur pemudanya gitu. Waktu itu saya masuk di AMG. Nah, itu saya masuk di situ, saya belajar, saya bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya juga kita memimpin rapat, bagaimana caranya kita berbicara politik etis, bagaimana kita istilahnya berorganisasi dengan baik. Disitulah saya pertama kali menyadari bahwa oh memang saya harus ikut juga di politik, karena itu darahnya sudah mengalir juga Pak di saya, jadi oh iya. Itu memang keinginan saya disuruh dipaksa untuk atau ayahanda saya memaksakan kehendaknya untuk saya menjadi seorang politisi, enggak pernah. Oh iya, ringan-ringan saja Pak Andi. Agak serius sedikit. Siap. Putra tadi belum disebut putra putri, atau sudah menikah atau belum? Sudah Pak, saya sudah menikah, punya satu putra satu putri, 2 anak. Yang pertama namanya Andi Nur Rahman Azurah Sunun Halid, yang kedua Andi Anara Makela Sunun Halid, dan sekarang pun juga ada tim utama saya itu namanya Azura. Jadi sebenarnya Azura itu adalah tim utama saya di Pilwalkot Makassar ini, dan Azura itu adalah singkatan nama saya, Andi Sunun Armin. Dan juga Azura itu nama singkatan saya bersama istri. Jadi Azura itu singkatan dari anak Sunun Namira itu, Pak Pur. Oh, jadi di timnya namanya Azura ada ya? Iya, ada Azura. Ya, Pak Andi, ini ya mulai mengarah ke motivasi, mungkin orientasi dan tujuan Pak Andi. Tadi sudah sedikit banyak kita sudah mendengarkan. Ya. Menjadi calon, walaupun sekarang baru calon wakil dari Pak Irman, motivasi Pak Andi bagaimana dengan Makassar? Apakah melihat Makassar atau apa orientasi maupun motivasinya Pak Andi sampai mencalonkan diri? Ya, tentu kita berdasarkan saya sudah melihat bahwa waktu itu 2014 saya pertama kali maju di Kota Makassar ini, bagaimana caranya saya bisa ada di dalam Sulawesi Selatan. Makanya saya waktu itu berani maju di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kebetulan dapil 7 Bone, dan Kabupaten Bone ini adalah betul-betul kampung dari ayahanda saya. Dan pada saat itu pun juga saya melihat bahwa memang betul-betul ini Kabupaten Bone ini harus betul-betul kita bantu gitu masyarakat gitu. Dan saya pun tidak ada sedikit pun niatan untuk, biasanya kan kalau para anggota dewan itu yang adalah kita tahu yang negatifnya atau apa gitu. Saya alhamdulillah apapun yang mereka keluh kesahkan, insya Allah saya bantu waktu itu di Kabupaten Bone, karena contoh Kabupaten Bone kan banyak di sektor pertanian.
Dan kebetulan pada saat itu memang saya minta dimasukkan di Komisi Ekonomi dan Perekonomian, dan termasuk di situlah mitranya lah Dinas Pertanian. Jadi kenapa saya minta di Dinas Pertanian? Karena memang saya ingin melihat bahwa yang namanya Kabupaten Bon ini juga, Sulawesi Selatan khususnya, itu kan termasuk salah satu lumbung beras lah, lumbung beras lah kalau nggak salah di Indonesia ini. Nah, kenapa tahun ini, tahun-tahun sebelum dan tahun-tahun akan datang, ini kenapa jadi agak-agak sedikit menceng gitu. Jadi malah kita selalu impor gitu jadinya. Jadi saya pun mencoba merampung istilah itu menampung beberapa keluh kesahnya para petani, bilang bahwa mereka ini yang pernah duduk atau ini agak kurang sumbangsinya kepada masyarakat, khususnya para petani, Pak, gitu. Jadi dengan yang niatin itu, saya mencoba bahwa coba apa yang Bapak kelompok-kelompok tani khususnya gitu kan, mereka mencoba untuk meminta alat pertanian gitu. Contoh ya traktor, contoh ya pupuk, ya bibit segala macam. Itu saya murni betul-betul berikan ke mereka gitu. Karena ada juga beberapa oknum yang mencoba memanfaatkan situasi ini, Pak, gitu. Jadi ada pun jadi kelompok tani pun mereka dimintain gitu sama oknum bahwa kalau mau keluar ini traktormu, kamu harus membayar sekian gitu. Oh iya. Dan saya sangat anti dengan yang siap. Menyangkut pertanian, tadi sebelum acara dimulai, saya bincang-bincang dengan Pak Imam. Beliau juga baru-baru ini mewawancarai Menteri Pertanian. Mungkin kaitannya dengan itu, terkait dengan motivasi dan orientasinya Pak Andi mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Makassar ini, terkait dengan pertanian, mungkin dari Pak Imam, silakan Pak Imam yang bisa digali lebih banyak lagi. Iya, saya tertarik ya, karena pertama ada sektor pertanian yang menjadi objek dari peningkatan dari visi yang Bapak sampaikan atau yang Andi sampaikan. Di sisi lain, Anda juga pernah belajar bisnis, tapi agar lebih komplikasi, saya tambahin sisi yang lainnya. Kita sedang COVID-19, artinya dana APBD tidak akan bisa optimal Anda manfaatkan. Apa yang kira-kira bisa menjadi jalan keluar, atau apa yang kira-kira perlu jadi prioritas? Dan Andi. Kita kan kemarin saya ngomong bicara pertanian, kan saya dapil di mana sektor pertaniannya yang mungkin lebih banyak dibanding sektor-sektor lainnya. Ya, kita kembali lagi ke Kota Makassar bahwa mungkin agak sedikit di sektor pertanian ini, apalagi di masa pandemi di Kota Makassar ini, tentu yang namanya beban-beban masyarakat ini makin bertambah gitu. Pemasukan kurang, tapi pengeluaran makin bertambah. Nah, itulah makanya menjadi solusi kami pun juga bagaimana caranya Pak Herman juga setidaknya, walaupun kami belum bisa mensejahterakan masyarakat Kota Makassar ke depannya, kalau insya Allah diberikan amanah tanggal 9 Desember nanti Pak Imam, setidaknya bisa meringankan beban sedikit mereka gitu Pak Imam. Ya contoh salah satunya bahwa iuran sampah yang selama ini menjadi kendala utama daripada masyarakat Kota Makassar, mungkin akan kita hapus, dan mungkin pun juga iuran yang lainnya yang mencoba untuk maksudnya sangat membuat beban buat masyarakat, itu kita coba hapuskan. Contoh salah satunya adalah BPJS golongan 3 Pak Imam. Kita memang dari Pak Herman Yasselimpo dan saya, memang kami tidak gratiskan yang namanya BPJS golongan 3 itu Pak Imam. Tetapi kami bayarkan Pak Imam. Kami bayarkan golongan BPJS golongan 3, kami bayarkan selama 5 tahun Pak Imam. Jadi kami langsung insya Allah kami akan bayarkan di tahun pertama, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun pertama. Kita langsung segerakan bayar lunaskan BPJS golongan 3 di Kota Makassar ini. Kepada seluruh warga? Kepada seluruh warga. Kepada seluruh warga. Ada yang bilang, tidak mungkin, itu impossible. Semua mungkin, semua bisa, karena kami ini pejuang. Kami ini Bugis Makassar yang menggandeng tentu Toraja Mandar. Yang namanya tidak mungkin itu ya kecuali Allah tidak menghendaki, ya itu lain bicara. Tetapi mungkin Dembur bisa mengetahui bahwa ya, keluarga Sarul Yasselimpo, keluarga Pak Yasselimpo dan keluarga besar Nurdin Halid itu selalu berbeda Pak Imam. Selatan ini selalu berbeda.
sudah selama mungkin 25 tahun, 30 tahun yang lalu tuh mereka selalu berbeda dalam pandangan politik gitu. Selalu perbedaan dalam politik. Mungkin Pak Sarul di mana, saya punya bapak di kubu mana, dan inilah kami bilang bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang impossible terjadi, kita jadikan tahun ini menjadi suatu kenyataan dan betul-betul bisa terrealisasi. Saya bersama Pak Irman Yassin Limpo, sudahlah Pak, kita sudah perbedaan politik, mari kita bersatu. Semoga bersatunya kita ini yang semua orang mengira tidak bakalan bisa bersatu ini, dua keluarga ini bagaikan minyak dan air. Yang orang prediksi tidak bakalan bersatu ini keluarga, dua family ini tidak akan bersatu. Tapi kami buktikan bahwa sesuatu yang tidak mungkin, insya Allah kami buktikan, dan kami buktikan tahun ini kami berpasangan, dan insya Allah diberi amanah tanggal 9 Desember nanti, Pak Imam. Ini nggak mudah ya, dan mungkin kita jadi bisa belajar ya dengan cerita yang disampaikan Haji Andi barusan ya. Karena dikotomi itu seringkali pada konteks yang lain bahkan bisa membelah banyak hubungan, bahkan hubungan keluarga ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi. Mungkin pertanyaan terakhir saya, Daeng Andi. Ke depan tentu kita berharap ya millennials kita juga berani mengambil jalur politik, karena untuk membenahi Indonesia tentu tidak hanya dari luar tetapi dari dalam. Jadi kami tentu mengapresiasi Daeng Andi yang berani memilih jalur politik. Tapi kami juga sebenarnya men-challenge gitu bahwa yang muda-muda ini juga harus berintegritas sehingga karir politiknya panjang, tidak terhenti pada 1-2 langkah tetapi lebih jauh dari itu. Apa jaminan dalam tanda petik kepada publik luas, secara khusus publik Makassar, soal integritas ini, Daeng? Jadi masalah integritas, kita pun juga, saya sama Pak Irman Yassin Limpo sudah istilahnya, ya memang kita tidak tahu beberapa tahun kemudian, kalau misalnya memang kita terpilih nanti kepala daerah di Kota Makassar ini, karena pada umumnya biasanya sudah terpilih pasangan wali kota dan wakil wali kota itu ya syukur-syukur mereka bisa bertahan harmonisnya itu 1 tahun gitu kan. Ada yang sudah 3 bulan, sudah mulai talak 1, 6 bulan. Dan insya Allah Pak Irman dan saya melihat pun juga, saya berkaca pada pengalaman khususnya di keluarga Pak Irman Yassin Limpo ini, keluarga besar Yassin Limpo, bahwa saya melihat keluarga mereka itu kalau sudah komit pada satu istilahnya komitmen, insya Allah mereka akan komit terus. Contoh saya bisa ambil dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Pak Sarul Yassin Limpo sendiri, itu 2 periode tidak pernah ganti pasangan, Pak Imam. Selalu dengan wakilnya. Dan kita mengambil contoh pun juga sekarang keponakan dari Pak Irman Yassin Limpo, Pak Adnan ini Bupati Goa kebetulan sekarang. Alhamdulillah beliau Bupati Goa sekarang pun juga maju bersama dengan pasangan periode sebelumnya, Karangkio gitu. Jadi dan mungkin juga dari Pak almarhum Iksan Yassin Limpo, beliau juga berpasangan 2 periode. Jadi saya melihat memang keluarga besar Yassin Limpo ini dalam menjaga suatu komitmen, mereka betul-betul teguh pada prinsipnya bahwa kalau memang kita bergerak sesuai dengan track-nya, bahwa wakil kamu harus ke sini, wali kota saya harus ke sini, betul-betul tidak ada saling clash, tidak ada saling kepentingan bahwa kamu ambil ini, kamu ambil itu, saya ambil ini ya. Kita tahulah macam-macam porsinya. Tentu yang namanya wali kota ya tentu nomor 1 gitu. Saya sebagai pendamping 02 harus mengerti posisi juga gitu. Tidak mungkin semua kewenangan, kebijakan dari Pak 01 ya mungkin Pak Irman Yassin Limpo ya saya ambil alih atau saya take over ya. Di sini memang butuhnya komunikasi Pak gitu. Ada satu hal yang menarik buat saya, itu tadi dimulai dari dikotomi akhirnya berbaur, kaitannya dengan tema dan spirit imun ini bagi konstituen, apa yang dicanangkan tema maupun spiritnya dari mungkin akan disampaikan di kampanye-kampanye. Silakan Pak Andi. Jadi memang mungkin masyarakat Kota Makassar pada umumnya mengetahui bahwa imun ini adalah Irman Sunun. Sebenarnya ada makna besar di balik itu. Imun itu adalah inklusif, tumbuh dan berkembang, Dembur dan Pak Imam. Jadi inklusif itu konotasinya mungkin kekeluargaan, karena kami ingin memimpin sebuah pemerintahan di mana sifat kekeluargaan yang kita harus kuatkan gitu. Jangan ada jarak antara kepala daerah bersama dengan para bawahannya Pak, atau
jajarannya gitu. Kami ingin bahwa masyarakat pun bisa inklusif bersama dengan ketua RT-nya. Karena salah satu juga program unggulan dari Pak Irman Sunun Imun ini adalah menurunkan downsizing kebijakan ataupun kewenangan yang dimana selama ini di kepala daerah, tapi kami akan mendownsizing kebijakan tersebut, kewenangan tersebut sampai tingkat RT Dembur. Gitu. Oh iya. Ya, pembuatan KTP tidak usah lagi pergi di Dukcapil, pembuatan surat mati, surat lahir, surat hidup, ya tidak usah lagi ke balai kota, tapi cukup di tingkat RT, itu salah satunya. Dan tumbuh pun juga, kami tumbuh dan berkembang itu, maksudnya adalah, tidak mungkin juga kita, tidak bisa dipungkiri bahwa ada pendahulu-pendahulu kita, ada wali kota dan wakil wali kita sebelum kita ini, insya Allah gitu kalau terpilih, mereka punya program yang memang bisa dilanjutkan lagi, dan insentifnya para RT, di mana mungkin yang dibilang kalau ada yang tidak naik, itu bakal dihilangkan. Tidak. Kami akan tumbuhkan dan kami akan kembangkan. Malah kami akan double lipatkan itu mereka punya insentif tanpa embel-embel yang lain gitu. Oh, kalau bisa saya sedikit ambil saripatinya, yeah. Tinggalkan perbedaan. Mari kita songsong Makassar dengan kesatuan gerak, mungkin itu. Mantap, Mur. Mungkin itu, karena hilangkan perbedaan dikotomi tadi kan. Mari Betul. kita bangun Makassar. Betul. Ya, baik teman-teman sekalian yang menyaksikan Goan Channel, pada kesempatan kali ini kami juga sebenarnya ingin menekankan posisi politik dari Goan Channel adalah netral. Kami semata-mata ingin memberikan edukasi, inspirasi, informasi kepada Anda semua. Kami tidak memiliki agenda politik praktis kepada pasangan calon manapun, dan konten-konten yang kami berikan insya Allah memenuhi unsur atau asas-asas itu semua. Daeng Bur, setuju kan? Setuju sekali, dan itu prinsip yang kita pegang. Terima kasih Daeng Bur. Pemirsa, Daeng Andi, ini tampaknya kita sudah berada di penghujung. Mudah-mudahan ini bukan kali terakhir kita berjumpa. Kami doakan yang terbaik untuk Daeng dan pasangan. Semoga sehat-sehat, kampanyenya optimal, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, minimalisir ekses-ekses yang mungkin terjadi. Dan kami berharap kesehatan juga tetap berada di depan. Tentu agenda politik penting, tetapi agenda kesehatan kita juga penting. Sekali lagi saya ingin menekankan yang disampaikan Daeng Bur tadi. Jangan lupa buat teman-teman yang menyaksikan ini, kita masih punya banyak sekali tayangan ke depan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton, jangan lupa likes, jangan lupa goyang atau bunyikan loncengnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Haji Andi Zunun Armin NH. Terima kasih. Anda adalah tamu pertama kami di channel kami. Terima kasih. Sukses terus untuk Anda. Daeng, terima kasih. Pemirsa, terima kasih. Terus saksikan tayangan kami. Sampai jumpa lagi. Dan akhirnya saya pamit, Imam Priyono dan Daeng Bur pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.